Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang isu demo yang terjadi di Kalimantan Timur pada tanggal 21 April 2026. Perkenalkan, sebelumnya saya Ahmad Rasafazi sebagai host, dan di samping saya sebelumnya kita juga harus tahu latar belakang dari terjadinya demo di Kalimantan Timur pada tanggal 21 April tersebut. Dikutip dari Kaltim Tribun, aksi peringatan Hari Kartini di Samarinda berubah menjadi demonstrasi besar menolak pemborosan anggaran. Masa menuntut transparansi atas proyek akuarium mewah senilai 25 miliar dan penggandaan mobil dinas miliaran rupiah. Kericuhan pecah saat mahasiswa merasa diprank oleh gubernur yang menjanjikan diskusi, tapi justru meninggalkan lokasi lewat pintu belakang. Di samping saya sudah ada narasumber yang pertama. Jadi saya akan menanyakan pendapat dari Alia mengenai hal apa yang menjadi tujuan demo yang langsung dilakukan di lapangan, tepatnya di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Jadi menurut saya tujuan utama dari demo yang dilakukan di lapangan langsung itu membuat suara rakyat itu lebih terdengar daripada hanya sekedar mengirim surat kepada pemerintahan. Selanjutnya itu tujuan utamanya untuk membuka dialog yang terbuka, di mana gubernur atau perwakilannya bisa menanggapi hal yang sedang terjadi. Jadi supaya masalah itu tuh tidak tenggelam gitu kan. Jadi itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut kepada narasumber yang kedua. Mungkin secara prosedural mereka sudah mempunyai nama yang itu telah disetujui oleh DPRD. Akan tetapi dalam hukum tata negara ada yang namanya prinsip good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, yang bertumpu pada partisipasi. Sedangkan angka kemiskinan di Kabupaten Kalimantan Timur itu masih tercatat tinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah pantas seorang gubernur memakai anggaran sebesar itu untuk kepentingan yang bersifat konsumtif? Nah, kalau dilihat dari cara aturan jalan, bisa aja dianggap anggarannya sudah lewat persetujuan DPRD. Tapi sebenarnya jadi pemimpin itu bukan cuma soal lolos aturan, tapi juga soal peka sama kondisi rakyat. Apalagi kalau kondisi rakyat itu banyak yang susah. Harusnya keputusan yang diambil itu lebih memikirkan kebutuhan dasar, bukan mengambil keputusan supaya kelihatan mewah atau cuma sekadar gaya. Nah, yang dimana ada prinsip hukum tata negara mengenai good governance di saat kemiskinan sedang tinggi-tingginya di wilayah tersebut. Seharusnya kebijakan yang diambil itu benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan berpihak kepada individu saja. Intinya pemerintah itu harus dituntut bijak dan melibatkan kepentingan rakyat juga, bukan cuma formalitas lolos aturan. Nah, jadi menurut saya kurang pantas kalau anggaran besar itu dipakai buat hal yang sifatnya konsumtif. Soalnya masih banyak yang lebih urgent dibutuhkan, kayak pendidikan, kesehatan, bantuan buat warga yang lagi kesusahan. Oke, beralih ke narasumber yang keempat. Menurut Anda,
dalam sisi ekonomi, apakah anggaran itu masuk akal tidak menjadi alasan penangga IKN? Menurut saya itu nggak masuk akal sih. Nah, di dalam ekonomi itu ada istilah opportunity cost. Sebenarnya kalau kamu punya uang buat beli A, otomatis kamu juga akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan B. Nah, bayangkan uang 25 miliar untuk akuarium itu kalau dipakai untuk subsidi misalkan transportasi, beasiswa, hasilnya itu investasi SDM jangka panjang. Kita ini mau jadi penyangga IKN atau cuman jadi penonton IKN? Kalau menjadi penyangga itu artinya rakyatnya harus pintar, infrastruktur desanya harus bagus, dan ekonominya mandiri. Bukan malah pamer mobil mewah 8,6 miliar. Nah, kalau kita mau menjadi penyangga IKN itu artinya rakyatnya harus pintar, infrastruktur desanya harus bagus, ekonominya harus mandiri. Bukan malah pamer mobil seharga 8,5 miliar. Investor tuh datang ke Kaltim untuk melihat kesiapan tenaga kerja dan akses jalan, bukan mau lihat akuarium di rumah pejabat. Jadi anggaran itu tadi bukti kalau pemerintahan kita lebih mementingkan gengsi pejabat daripada investasi rakyat. Nah, ini itu bukan cuma soal boros, tapi merupakan kegagalan logika dalam mengelola uang rakyat. Mungkin itu saja dari ini kenapa lagi nih? Lanjut kepada narasumber yang ketiga, bagaimana menurut Anda agar tidak terjadi lagi demo yang tidak bersesuaian atau demo yang kusut? Yaitu transparansi total APBN. Jadi tidak hanya pemerintah yang mengetahui total pengeluaran APBN tersebut, tetapi rakyat juga harus mengetahui, walaupun ia hanya rakyat awam. Selanjutnya yaitu memberikan hukuman kepada pejabat yang berfoya-foya dengan uang anggaran tersebut. Itulah pendapat dari saya. Oke, luar biasa kepada para narasumber. Jadi intinya aksi 21 April adalah sinyal darurat bagi demokrasi di Kalimantan Timur. Bukan soal akuariumnya saja, tapi soal transparansi dan rasa hormat pemerintah kepada rakyatnya. Oke, jadi sebelumnya terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan pendapatnya. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.